Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika perpajakan di Indonesia. Yang pertama itu ada peralihan dari manual ke sistem. Ada e-filing. Sistem ini kemungkinan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara elektronik melalui internet. Hal ini memangkas waktu dan biaya serta mengurangi kesalahan manual. Yang kedua itu ada e-billing. Sistem ini mempermudah pembayaran pajak melalui kode billing yang bisa dibayarkan di berbagai kanal seperti bank, kantor pos, atau e-commerce. Yang ketiga itu e-faktor merupakan aplikasi untuk membuat faktur pajak secara elektronik yang wajib digunakan oleh pengusaha kena pajak. Tujuannya untuk meminimalisasi faktur fiktif dan meningkatkan pengawasan. Pengampunan pajak atau tax amnesty. Program pengampunan pajak ini diselenggarakan pada tahun 2016-2017. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis dan wajib pajak. Mekanismenya, wajib pajak yang belum melaporkan seluruh asetnya diberi kesempatan untuk melaporkan dan membayar tebusan dengan tarif yang rendah, serta tidak dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Hasilnya, program ini berhasil menarik kembali aset yang berada di luar negeri dan menambah basis data perpajakan. Namun, program ini juga menuai kritik karena dianggap melegitimasi aset ilegal. Ekonomi digital dan pajak internasional. Tantangan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital menciptakan tantangan baru dalam perpajakan. Misalnya, perubahan teknologi asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia namun memperoleh penghasilan besar dari pasar Indonesia. Regulasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk produk digital asing. Penunjukan pemungutan PPN dilakukan pada perusahaan seperti Netflix dan Spotify. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam kerangka kerja Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD seperti BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting untuk mengatasi penghindaraan pajak oleh perusahaan multinasional. Digitalisasi perpajakan. Cortex System adalah salah satu langkah besar dalam digitalisasi perpajakan. Sistem ini adalah sistem administrasi perpajakan. Sistem ini akan mengintegrasikan semua proses bisnis di DJP, mulai dari pendaftaran wajib, pajak, hingga penagihan. Proyek ini diharapkan meningkatkan layanan, pengawasan, dan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Contoh kasusnya, ada pajak atas e-commerce. Pemerintah menerapkan aturan perpajakan penghasilan dan PPN atas transaksi di e-commerce, di mana penyedia platform atau marketplace bertanggung jawab atas pemotongan pajak atau pelaporan. Yang kedua, pajak kripto. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengatur perpajakan aset kripto. Transaksi kripto dikenakan PPh dan PPN menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau objek pasar baru yang muncul dari inovasi digital. Contoh kasus terkait perpajakan Indonesia. Yang pertama itu Gayus Tampunan. Kasus Gayus berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai jumlah kekayaan yang fantastik. Kasus tersebut mencuat pada tahun 2009. Gayus yang saat ini pangkatnya masih golongan 3A memiliki kekayaan sekitar 100 miliar, padahal gajinya saat itu hanya 12,1 juta per bulan. Kasus pajak dealer Jaguar Bentley. Pegawai pajak tersebut diduga menerima suap restitusi pajak PT Waye senilai 5,3 miliar pada tahun 2015 dan 2,7 miliar pada tahun pajak 2016. Dalam dakwaan mereka terbukti menerima 96.375 US dollar dari komisariat PT Waye Darwin Mas Olim. Kasus Pragono Riyadi. KPK menangkap penyidik kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Pragono Riyadi dan pengusaha Asep Yusuf Hendra pada 9 April 2013. Pragono jatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti memeras wajib pajak dalam pengurusan pajak pribadi Asep. Kasus Dana Widya Mika. Kemudian kasus pajak tersebut ketiga melihat pegawai pajak Dana Widya Mika. Kejaksaan Agung menahan Dana pada Maret 2012 atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai 2, miliar atas pengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo.
Kesimpulan, dinamika dan fenomena perpajakan Indonesia sangat kompleks, mencerminkan perpaduan antara kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perilaku masyarakat secara umum. Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan keadilan sosial.